Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mainnya dengan Iwan Benaran. Kita ketemu lagi tentang MotoGP pastinya, Cak. Mengingat banyak banget yang nanyain, udah nanyain mengenai Catalunya kemarin. Cak WB, kapan nih? Kita sudah nunggu nih ulasan tentang race kemarin. Dan teman-teman, tentu saja Kang Mas, kita harus mengumpulkan data, kita harus memantau betul. Kita harus mencoba untuk menganalisa apakah betul Marquez kemarin main drama, Cak. Dan teman-teman, memang kalau kita gali dari sebelumnya, WB sudah tekankan pada video pada saat sprint. WB sudah share ke sampean semuanya. Bagaimana indikasi Marquez yang memang seperti mempromosikan Alex Marquez. Sampean tahu lah ya bagaimana Mark yang selalu mendengungkan bahwa Alex adalah pembalap yang lebih kencang dari aku. Diulang-ulang terus oleh Mark Marquez. Bahkan dia juga menekankan bahwa secara pace dia bukan lawan dari Alex Marquez. Dan teman-teman, ini tidak pernah terjadi sebelumnya di musim ini. Hanya di Catalunya, Marquez selalu menekankan berkali-kali bahwa Alex lebih kencang, Alex lebih bagus, dan itulah yang membuat IWB cukup curiga. Di awal sudah curiga, Cak. Makanya kalau sampai membuka video IWB sebelumnya, pada saat sprint IWB sudah share ke sampean mengenai indikasi bahwa Marc Marquez akan mengalah di Barcelona, akan memberikan ruang yang lebih kepada Alex Marquez, dan ternyata semuanya dibuktikan oleh Marc Marquez kemarin pada saat race. Betul, Cak. IWB percaya diri. Dengan yang kita lihat dari kasat mata, kemarin Marc Marquez memang sengaja mengalah. Ini adalah analisa IWB, ini adalah pernyataan IWB. Kalau sampean setuju, monggo, ya alhamdulillah. Tapi kalau sampean tidak setuju, ya nggak masalah. Karena semua memiliki opini, pendapat yang tentunya kita harus hormati. Nah, pertanyaannya, Cak IWB kok percaya Marc Marquez memberikan kemenangan pada Alex? Apa alasannya, Cak? Hari ini IWB nggak akan membongkar data, sebab kalau kita membongkar data malah terlalu panjang. IWB ingin menuturkan saja apa yang IWB rasakan pada saat melihat kemarin, apa opini IWB. Jadi gini teman-teman, yang pertama kita harus melihat bahwa race pace Marquez super fast pada saat sprint. Kita lihat bagaimana Marc Marquez mengontrol semuanya. Dan Marquez selalu, Cak, sangat terlihat bagaimana ketika dia disalip oleh pembalap lain, dia langsung bereaksi dengan sangat keras, agresif sekali. Dan itu terlihat dari awal pada saat sprint di mana dia berjibaku melawan Acosta dan juga Fabio Quartararo. Dan yang lucu dan unik adalah ketika Marquez sudah di posisi kedua, maka dia dengan sangat santai mengontrol semuanya, kemudian smooth ya, tidak agresif dan terkesan memang dia tidak ingin menyerang Alex Marquez. Dilalah, Cak, yang diberikan kesempatan malah glosor kemarin. Makanya teman-teman, IWB sudah share kesampaian pernyataan lengkap Marc Marquez pada saat sprint, ya pasca sprint maksudnya, sprint race. Dan dia mengatakan bahwa I'm happy tapi aku juga merasa pahit ya bahasanya, sebab aku merasa bahwa saudaraku ini memang pantas juara. Sebenarnya demikian. Tapi unfortunately dia crash. Nah, itu pernyataan Marc Marquez. Jadi memang tidak ada indikasi sama sekali Marc mencoba untuk mengejar Alex. Tapi tarik ulur biasalah, Cak, ya, supaya nanti di data telemetri tidak kelihatan banget bahwa Marquez mengalah pada Alex. Tentunya Ducati nggak akan suka, Cak, karena Ducati kan bernafsu sekali supaya segera juara dunia. Nah, itu di saat sprint dan dilalah gagal drama tersebut. Pada saat kemarin di hari Minggu, itu yang juga membuat IWB tersenyum. Sekali lagi, IWB pada saat nonton kemarin itu guyang-guyu, Kang Mas. Wah, kelihatan banget, Cak. Bagaimana Marquez, kalau kita perhatikan pada saat mencoba untuk attacking Alex, seolah-olah ya dia seperti kayak memberikan contoh nih kepada Alex. Udah, seperti ini loh caranya, kira-kira demikian. Dan dengan gampang sekali, Cak, sampean harus tahu, kekuatan dari GP25 adalah lead brake-nya, stability pada saat braking. Dan kekuatan dari GP24 di masa lalu adalah feel direct, jadi feeling dari ban depannya. Jadi pada saat masuk tikungan itu memang lebih bagus GP24, lebih pede. Jadi ada feel indirect-nya dari front end-nya. Tapi stability braking, artinya lead brake-nya itu kuat GP25. Tapi sama lihat kemarin, bagaimana di hari Minggu, ternyata justru pada saat menyalip Marc Marquez, Alex ini menggunakan gaya lead brake. Yang seharusnya Marc mengerem lebih dekat ke tikungan. Tapi kemarin terkesan sekali, kelihatan sekali bahwa Marc memang memberikan ruang kepada Alex untuk overtake. Itu yang IWB lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Marc Marquez kemarin ya sempat kita lihat ada salip-salipan dan teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat ya, perhatikan dengan jeli bagaimana Marc
ketika diserang oleh para pembalap di belakangnya, mulai dari ya KTM, mulai dari Yamaha, dan kelihatan sekali Marquez begitu agresif. Sama polanya dengan yang pada saat sprint, pada saat di overtake oleh pembalap lainnya, langsung agresif, overtake secepat mungkin. Dengan posisi kedua, dia santai. Marc Marquez ini nempel terus Alex sebagai pengawal, Cak. Jadi kalau kita lihat secara jeli, itu yang kita perhatikan. Dan ketika WB juga bongkar, memang Cak, untuk race-nya, ya, untuk the fastest lap each rider-nya, ternyata memang yang paling kencang adalah Alex Marquez. Tapi Marquez justru juga kalah kencang dibandingkan dengan Binder. Jadi Marc ini rankingnya untuk fastest lap each rider-nya itu ketiga, Cak. Alex, Binder, dan Marc Marquez. Apakah itu wajar? Nyuwun sewu, Kang Mas. Dari kacamata IWB nggak wajar. Dan pada top speed dari motornya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Alex. Pada saat kita intip untuk top speed maksimumnya. Itu yang bisa WP pantau. Dan ingat Cak, Marquez adalah master of management tire. Dan kemarin Marquez 7 lap terakhir sudah mendekat di 0,2 detik. Mundur lagi 0,5 dan tiba-tiba Mas, pada 4 lap terakhir, tiba-tiba bisa 0,8 mundur, 0,1. Dan terakhir pada saat finish di garis finish, ya maksudnya sudah memasuki garis finish, Marquez lebih lambat 1,7 detik dibandingkan dengan Alex. Ini tidak make sense. Ingat, Marquez kalau sudah mendekati 0,2 detik ya, mendekati lawannya pada the end of the lap, sangat jarang, bahkan nyaris WP nggak pernah melihat Marquez gagal untuk overtake. Selalu Marquez berhasil, selalu Marquez sukses untuk overtake, karena memang manajemen tire-nya luar biasa. Jadi ketika Marquez sudah mendekati Alex Marquez pada 4-5 lap terakhir, 0,2 detik, tiba-tiba dia mundur, itulah yang sangat kentara sekali. Nah, jadi itu opini IWB ya. Jadi IWB sangat percaya diri mengatakan bahwa dalam video ini memang Marquez kemarin main drama. Sangat jelas walaupun dia mainnya smooth sekali, sangat halus. Dan juga hebatnya Marquez ya, dia bisa maintain di angka 1 menit 40 ya untuk race pace-nya. Dan ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Sebab nggak gampang, Cak. Bagaimana dia tidak mengoptimalkan semuanya, tapi kelihatannya sangat optimal. Bahkan ada beberapa manuver yang sampai ban belakangnya ngangkat. Itu opini IWB. Nah, pertanyaannya begini. Cak, lah terus kenapa sih harus ngalah seperti itu? Kan sudah mimpi Marquez untuk juara dunia. Dan ingat, Cak, dengan kemarin maka Marquez secara otomatis sudah menyudahi namanya record dia back to back win 6 kali, dan seandainya kemarin menang maka dia back to back win 7 kali. Itu kan dream atau mimpi dari seorang pembalap MotoGP. Tapi itulah Marquez. Bukan pembalap yang ego, tapi dia lebih fokus kepada keluarganya. Jadi memang Marquez ini adalah pembalap yang secara hubungan dengan keluarganya memang luar biasa. Sangat sayang sama adiknya dan juga sangat menghormati ibunya. Bahkan kita tahu kan kemarin ibunya sempat mengutarakan di awal musim, kalau bisa udahlah ngalah sama adikmu lah, kamu udah sering kali menang. Itu terucap kemarin ya. Teman-teman kalau saya buka video IWB, arsip-arsip lawas, IWB sudah share mengenai itu. Dan ternyata diluluskan oleh Marquez di sini di Catalunya Barcelona yang merupakan sirkuit Spanyol kandang, menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bisa menang di sana. Dan itu salah satu Marquez yang pertama ingin membuat adiknya lebih confidence lagi. Karena kan kemarin sempat cedera, Cak. Dan setelah cedera, Alex ini grafiknya turun banget ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Marquez punya misi sendiri. Apa itu? Marc super confidence dengan motornya. Jadi Marc mengatakan, bahkan ya, kita akan kutip nanti ya, Marc mengatakan bahwa ini udahlah, masih aman lah. 7 kali lagi loh seri. Ngapain harus buru-buru? Jadi Marc, teman-teman, kalau dari kacamata IWB, sangat confident. Sehingga dia, oke lah, mau kalah 1-2 kali, oke. Yang penting adikku seneng. Ya, sebab ini adalah dream circuit. Yang kedua adalah Marquez tidak buru-buru. Dia tidak ingin juara dunia di Misano. Jadi dia ingin juara dunianya antara Motegi ataupun Mandalika. Itu kata Marquez. Kalau sudah juara dunia, Marquez tahu, Cak, sebagai pembalap yang sudah dibesarkan di MotoGP, ketika sudah juara dunia, maka greget dari MotoGP akan berkurang, audiens akan berkurang karena sudah tahu juara dunia siapa. Jadi Marquez ingin mengulur lagi supaya secara audiens itu tidak turun, Kang Mas. Itu dari analisa kita, dan itu juga menjadi salah satu poin kehebatan Marquez yang memikirkan banyak pihak ya, nggak hanya diri sendiri. Terus next-nya apa? Nah, ada juga salah satu spekulasi yang mengatakan Marquez tidak mau juara di Misano. Ingat Kang Mas, Misano adalah
base camp-nya fans Valentino Rossi. Jadi fans VR46 di sana luar biasa militan. Dan sampean pernah tahu kan bahwa di Misano, Marquez juga sempat dibuing ya, digituin. Dan itu menjadi salah satu kenangan yang membuat mungkin Marquez sendiri juga merasa itu bukan tempat yang tepat untuk juara dunia. Sebab pastinya tidak menyenangkan, tidak happy, dan juga teman-teman, nah ini yang menarik ya, karena ada beberapa komen-komen yang mengatakan bahwa apakah betul Cak IWB, Rossi mengancam kalau Marquez seandainya juara dunia di Misano, Rossi akan benci banget selamanya kepada Marquez. Itu hoax, Kang Mas. Tidak ada pernyataan apapun dari Valentino Rossi mengenai apapun itu. Jadi sampean kalau mencari channel MotoGP, sampean hati-hati, sampean pelajari track record-nya. IWB sering lihat ya, channel-channel yang ngawur tanpa ada sumber yang jelas, dan itu hanya untuk view aja. Jadi mencari view, tapi mohon maaf ya, kadang-kadang kita lihatnya banyak sekali informasi yang hoax atau nggak benar. Dan itu juga IWB tekankan mengenai Rossi, tidak ada pernyataan dari Valentino Rossi bahwa jika Marquez juara di Misano, maka dia bersumpah akan benci selamanya pada Marquez. Nggak ada, Cak. Jadi memang ini adalah analisa kita, Marquez memang nggak suka Misano juara, sebab di sana kalau kita lihat ya, sepertinya Marquez tidak nyaman di Misano. Yang pertama, yang kedua adalah mungkin dia juga merasa bahwa dengan juara dunia di sana maka akan membuat situasi nggak kondusif di sana. Ya mungkin dia juga respect sama Valentino Rossi untuk ya menjaga perasaannya, bisa jadi Cak. Tapi yang pasti bukan masalah dia takut sama Rossi, tapi lebih kepada kenyamanan hati. Sebab semuanya hanya masalah waktu, Cak. Itu yang bisa IWB simpulkan. Nah, teman-teman, ini pernyataan lengkap Marc Marquez yang IWB sudah terjemahkan dari MotoGP biar sampean tahu apa sih yang dirasakan oleh Marquez dan kenapa kita cukup yakin Marquez main drama dan mengalah kepada Alex. Dan berikut kata Marc Marquez pasca race Minggu yang dikalahkan oleh Alex di posisi kedua. Dan berikut kata Marc Marquez, masih ada 7 balapan lagi. Targetku hanya mempertahankan mentalitas yang sama. Jangan berlebihan, cobalah kendalikan batas, cobalah kendalikan motor, cobalah kendalikan semua poin. Hari ini memang benar, mungkin aku bisa menang dan akan juara dunia di Misano. Tapi menurutku, belum waktunya untuk melakukannya. Ingat, Cak, ini dia. Pernyataannya, belum waktunya untuk melakukannya. Itu kata Marquez ya. Tidak gamblang, tapi tersirat sekali memang dia sengaja untuk mengalah di Catalunya. Sebab jika dia menang di Catalunya, maka Misano juara dunia. Itu yang tidak disukai oleh Marquez. Kita lanjut, Cak. Aku hanya ingin terus melaju dan menjaga konsentrasi yang sama. Aku senang karena sekarang ada seseorang yang lebih cepat dariku, yakni Alex yang melakukan semuanya dengan sempurna. Aku sudah memberitahu kalian sejak liburan musim panas bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang lebih cepat dariku dan aku harus menerimanya. Kalimat itu aku terus ucapkan dalam hati dan hari ini David Tardozzi mengatakan kepadaku, dia berkata kepadaku, mungkin hari ini adalah hariku. Lihat, Cak, Tardozzi aja pede kalau Marquez akan juara di Catalunya, melihat dari mungkin data telemetrinya yang super kuat, tapi ternyata hari Minggu justru race pace-nya menurun drastis, dan itu memang surprise bagi kita semuanya. Kita lanjut, Cak. Mungkin kamu akan mencoba, kamu perlu mencoba, tapi hari ini di atas kertas aku mencoba. Kalian lihat di tikungan 10 aku masuk dan kemudian aku teringat kilas balik dari Alex kemarin. Aku selalu berusaha dan terkadang tidak berhasil. Hari ini dengan Alex, tahun lalu dengan Pecco Bagnaia di sini, dan kemarin aku berkata kepada para wartawan Spanyol bahwa aku sudah memprediksi balapan seperti ini. Aku bilang aku akan mengikuti Alex dan mungkin pada akhirnya aku akan mencoba. Tapi dia lebih cepat dariku. Hal terpenting dalam sebuah kejuaraan adalah di sirkuit di mana aku kesulitan, aku sekarang hampir mendekati pembalap tercepat. Yes, Kang Mas. Itu pernyataan lengkap Marc Marquez. Wis, rasa kita bahas panjang lebar ya, pernyataan tersebut sudah jelas gamblang bahwa dia memang mengalah kepada Alex. Ya, itu yang bisa besar semuanya. Ya, teman-teman, jadi fix Marc Marquez main drama kemarin. Marc memang menjadi pengawal Alex ya. Kalau kita lihat, dia berusaha untuk membendung supaya Bastianini tidak bisa mendekati ya, karena awal-awal sudah attacking. Ingat, Cak, kalau dengan MotoGP era sekarang, ketika sudah di overtake sangat sulit untuk pembalap biasanya overtake kembali karena memang semuanya on limit, dan itu yang disadari oleh Marc Marquez sehingga dia berusaha keras menahan gempuran para pembalap di belakangnya agar betul-betul bisa dieliminasi oleh Marquez, tidak boleh mendekati Alex, itu intinya. Dan ketika sudah mundur Enea Bastianini, disitulah kita juga melihat bagaimana race pace Marquez yang juga mundur
Karena dia tahu posisi dari Bastian ini sudah cukup jauh dan itu aman buat Alex. Ya, teman-teman, itu penekanan IWB. Sampai sekarang komen di bawah. Setuju nggak sampai dengan opini IWB? Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua, Kang Mas, IWB juga mendapatkan beberapa pertanyaan mengenai apa yang terjadi dengan, nah ini dia, Yamaha. Cak IWB, kok Yamaha kencang banget, Cak IWB? Apa sih yang dilakukan Yamaha kemarin? Dan apakah mesinnya V4? Enggak, Cak. Mesinnya masih inline 4. Dan kalau sampai nanya, kok bisa Yamaha kencang? Justru itu juga dipertanyakan oleh Fabio Quartararo. Dia juga bingung, Cak. Kok bisa sih Yamaha kencang? Itu juga menjadi pertanyaan mereka. Sebab secara teknis seharusnya Yamaha kemarin memang kurang bagus. Sebab kondisi kalau kita lihat bagaimana problem dari Yamaha adalah retraction problem. Tapi ternyata kemarin secara brilian ya, kita lihat Fabio super fast dan Fabio merasakan tiba-tiba rasanya itu traksinya melimpah dan itu membuat dia juara kedua pada saat sprint dan juga ya mungkin suffering sedikit pada saat race dengan ban medium, dia bisa masuk ke top 6 itu kan luar biasa. Jadi teman-teman, pertanyaan sampean belum terjawab sebab pernyataan juga dari Yamaha dan juga Fabio bahwa mereka juga bingung dengan apa yang terjadi, tapi mereka akan melihat seperti apa di Misano nanti. Jadi semuanya harus konsisten, itu intinya, Cak. Nggak bisa kenceng sesekali dan mereka langsung pede, nggak juga. Jadi semuanya akan coba dipantau sendiri oleh Yamaha. Secara garis besar mereka memang fokus untuk mencari ritme terbaiknya dengan menggunakan beberapa perangkat komponen yang baru, Cak. Mulai sasis, swing arm, dan lain sebagainya. Sekarang untuk Pecco. Pecco luar biasa ya, kita berikan apresiasi, Cak. Jadi Pecco yang start dari posisi 21 kemarin merangsek dengan hebat ya, kita katakan hebat. Walaupun mungkin dia masih belum memiliki rasa pede, akan tetapi seorang Pecco sudah bisa menunjukkan kualitasnya, kemampuannya, di mana kita lihat bagaimana Fabio Di Giannantonio yang juga struggling ya, di atas GP25 ternyata Pecco kemarin bisa merangsek di posisi ke-7, ini hebat. Nah teman-teman, kenapa Pecco bisa ke-7? Di saat di hari Sabtu sprint, dia betul-betul kesulitan. Ternyata bahasanya dari Pecco adalah feelingku kembali, itu intinya. Jadi feelingnya kembali, dia merasa confident dengan motornya, stability-nya oke. Kemudian time by time ternyata traksinya semakin terasa dan itu membuat dia mampu merangsek overtake satu persatu pembalap sehingga dia finish ke-7. Itu yang dikatakan oleh Pecco. Jadi kalau ditanya apa settingannya? Ya saya nggak tahu kata dia. Settingannya sesuai dengan biasanya, tapi yang pasti feeling dari motor getting better, better and better. Itu kata Pecco. Pecco berharap sih next di Misano, feeling tersebut tetap termaintain sehingga dia bisa merangsek di posisi top 5. Target dia demikian. Jangan sampai terjadi lagi apa yang terjadi dengan Catalunya. Itu kata Pecco. Makanya teman-teman kalau kita bahas Pecco ini ya puyeng juga ya. Termasuk juga Mbah Gigi Kang Mas. Gigi Dalina sampai pening nih. Soalnya motornya Sami Mawon, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda settingannya. Justru maksudnya komponennya ya, justru bahkan beberapa komponen itu adalah komponen baru yang diminta oleh Pecco, sehingga secara teori harusnya bagus buat Pecco, tapi ternyata justru dia struggling, tapi tiba-tiba bagus lagi, masalah lagi, bagus lagi, makanya dia sih memecah itu, Gigi Dalina. Tapi yang pasti itu kata Pecco, jadi congratulations buat Pecco di hari Sunday kemarin, hari Minggu, dan teman-teman memang ada kabar di hari Minggu kemarin ternyata ada racikan tangki baru untuk Pecco. Tangkinya lebih besar, Cak. Itu informasinya, sehingga dia merasa balancing, feeling-nya itu berbeda. Apakah tangki ini akan digunakan Pecco pada Misano? Kita belum tahu, tapi yang jelas kemarin feeling-nya sudah getting better, sehingga kita berharap nanti Pecco semakin kencang, semakin bagus di Misano, sehingga kita akan disodori tontonan yang bagus lah. Nggak terus kayak gitu, WB juga nggak happy ya, soalnya sekarang ini Marquez kayak unbeatable, Cak. Marquez kayak nggak ada musuhnya, nggak seru, Cak. Itu yang juga dikatakan Marquez. Marquez berharap, aku butuh ada tekanan. I need pressure, kata dia. Karena kalau ada tekanan, aku biasanya bagus. Dan sekarang Marquez merasa no pressure, no hard competition, dan dia juga kaget. Dia nggak menyangka musim 2025 adalah musim termudah baginya untuk meraih juara dunia. Ya, at least dengan kelihatannya ya, walaupun belum juara dunia, tapi dengan kalkulasi poin sudah sangat dekat, itu dikatakan Marquez dan itu membuat kita melongo, Kang Mas. Gila, Cak, gini aja termudah, Cak. Apalagi di masa lalu kayak apa berarti ya, dengan Rossi, dengan Lorenzo, pasti memang perjuangan yang sangat berat di atas mesin Honda. Oke, Cak ya? Jadi gitu, Kang Mas. Pecco, Fabio, dan Luca Marini. Ini yang penting juga, Cak. Jadi, Cak, Luca Marini merasakan feeling motor Honda semakin bagus.
Jadi agility, yang penting adalah agility. Itu yang menjadi kekuatan Honda saat ini, karena kita mendengar Honda kemarin mengganti sasis, kelincahan motor semakin bagus, jadi pada saat flicking, pada saat manuver ya, jadi kadang-kadang kan untuk menaklukkan chicane itu harus banting kiri langsung kanan atau kanan ke kiri, kayak gitu ternyata Honda cukup kuat di sana. Dan juga traksi ban getting better ya, jadi dia merasakan bahwa traksi ban belakang Honda RCV sekarang sudah semakin membaik. Nah, masalahnya adalah kenapa kemarin Luka yang sudah seharusnya bisa posisi 5 disalip oleh Fabio, disalip oleh Ogura, disalip oleh Pecco. Ternyata itu gara-gara salah strategi, Cak. Jadi Luka Marini mengatakan bahwa ketika dia di posisi 5, dia memiliki keinginan kuat untuk mencoba mengejar Acosta dan lain-lainnya, pembalap lainnya menggunakan ban belakang medium. Dan itu yang membuat akhirnya Luka yang memiliki pace bagus, dia merasa bahwa dia bisa mengejar Acosta. Gara-gara itu, Cak, ternyata dia kehilangan grip ya. Jadi kausan ban semakin cepat ya. Jadi bannya hancur ya, bannya semakin terkikis sehingga pada 4 lap terakhir dia nggak memiliki traksi sama sekali. Have nothing kata dia, tidak memiliki apapun traksinya sehingga dia hanya bisa defensif dan finally dia disalip oleh 3 pembalap sekaligus yang harusnya nomor 5 menjadi nomor 8. Tapi good buat Honda, buat Luka Marini, dan Luka memang pembalap, kalau dari kacamata kita ya, pembalap yang luar biasa, dia jarang crash ya. Ketika mendapatkan tekanan dia jarang crash. Ini beda dengan Zarco. Zarco ini seperti nggak bisa mengukur limit kalau dari kacamata IWB. Sering crash ya soalnya. Jadi geber, crash, geber, crash. Kalau Luka Marini itu lebih terkontrol semuanya. Jadi good buat Luka Marini. Kita lihat seperti apa next-nya. Nah, kemudian Cak, yang juga menjadi informasi penting buat sampean Jorge Martin, Cak. Martin yang kemarin juga apes, Kang Mas, mengatakan bahwa ternyata dia memiliki pace yang bagus pada akhir-akhir lap. Dan itu dirasakan Jorge Martin. Di mana Aprilia dari kacamata dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi juga menjadi kelemahan. Kenapa kelemahan? Sebab reaksi dari motornya agak beda dibandingkan dengan Ducati. Jadi teman-teman, ternyata Aprilia RGP memiliki kekuatan dari braking-nya. Jadi kekuatan dari pengeremannya itu sangat luar biasa. Itu kata Martin. Dia bisa mengerem sangat telat. Tapi masalahnya dengan gaya tersebut, maka titik braking-nya lebih dekat dibandingkan dengan menggunakan Ducati. Akan tetapi motor, nah ini menarik ya, motor harus dibuka gasnya dengan smooth. Nggak bisa langsung dibuka secara frontal. Ini beda dengan Ducati yang mana ketika masuk tikungan, pasca braking, gasnya bisa dibuka dengan frontal dan semuanya terkontrol. Nah, kalau dengan Aprilia, Cak, ternyata Martin merasakan dengan late brake itu luar biasa, tapi kelemahannya harus membuka gasnya smooth banget. Sebab ketika dia membuka gas terlalu kasar, maka akan terjadi spinning, ya, ban sliding, ban belakangnya, dan itu adalah problem yang tidak bisa dihindari, dan itu membuat dia harus adaptasi. Motor ini termasuk demanding. Mungkin itu aja, Cak, informasi IWB, ya. Jadi dengan semua yang IWB share ke sampean tadi, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Marquez targetnya adalah juara dunia di Motegi Jepang ataupun Mandalika. Tapi potensi terbesar ya di Jepang, Cak. Dan dengan kekalahan Marquez dari Alex, itu artinya sudah menutup kemungkinan Marquez juara dunia di Misano. Itu memang target Marc Marquez. Itu yang bisa kita simpulkan. Jadi teman-teman, insya Allah IWB juga akan ke Jepang, Motegi ya. Jadi kita berangkat bersama Motul. Maka sampean pantau terus seperti apa, kita akan siarkan ke sampean semuanya mengenai detail di sana. Insya Allah kita akan mendapatkan akses di pedok ya, insya Allah semoga saja nggak meleset. Tapi yang pasti IWB akan share sebanyak mungkin tentang apa yang terjadi di Motegi, seperti apa Motegi, dan bagaimana perkembangan dengan race nantinya di Motegi Jepang. IWB akan berangkat tanggal 25 insya Allah, kita akan balik lagi ke Tanah Air tanggal 1, dan di Lalacak tanggal 1 kita turun. Kemudian hanya 1 hari istirahat, tanggal 3 IWB langsung berangkat lagi ke Mandalika. Luar biasa ya, makanya pantau terus Iwan Benaran. Kita akan share tentang MotoGP, update yang paling fresh dari sekitar pedok langsung. Jadi sampai nggak ketinggalan kereta, Cak. Itu intinya. Ya, Kang Mas ya. Itu Kang Mas, update Iwan Benaran. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang. Dan mohon maaf juga kalau terlalu lambat. Dan sekarang sampean komen di bawah, Cak. Kira-kira sampean setuju dengan IWB nggak mengenai teori tentang Marquez main drama, Marquez main skenario, dan sampean komen di bawah. Kalau memang nggak setuju dan setuju, sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandes.